Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Tidak ada harapan untuk sakit, tidak ada harapan untuk lemah, tidak ada harapan untuk miskin. No more sickness, no more weakness, no more poverty. Kita semua diberkati dengan kelimpahan daripada Tuhan. Katakan amin. You are blessed. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita belajar bagaimana kita mengandalkan kuasa Tuhan. Dan ternyata kuasa Tuhan itu ada di dalam diri Anda dan saya. Roh Kudusnya tinggal di dalam diri kita, saudara. Dia adalah Parakletos, dia adalah penolong, dia adalah penyembuh. Dia adalah saudara Tuhan yang memberikan hikmat, yang memberikan jalan keluar di setiap masalah-masalah kita. Oleh karena itu andalkan Tuhan yang ada di dalam dirimu, saudara. Andalkan Dia, tanyakan Dia, saudara. Berdoa, berjalanlah bersama dengan Dia setiap hari. Saya percaya, saudara, hikmat Allah, pimpinan daripada Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan kita semua. Bagaimana saudara Tuhan bekerja dengan bebas lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kita? Otomatis saudara, hati kita harus senantiasa menjadi tempat yang baik, tempat di mana Tuhan senang saudara berada di dalamnya. Tuhan mau saudara, Anda dan saya, saudara, lebih lagi hidupmu dibaharui hari demi sehari di dalam Kristus Yesus. Mari sama-sama kita lihat saudara dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Haleluya. Markus pasal 11 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Perhatikan baik-baik saudara ayat ini dalam Markus pasal 11 ayat 15 sampai 17. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa juga baca dalam Matius pasal 21, Lukas pasal 19, ataupun Yohanes pasal 2, saudara. Tentang bagaimana Yesus menyucikan bait Allah. Katakan amin. Siapa bait Allah, saudara, hari-hari ini? Anda dan saya. Gereja Tuhan bukan lagi dibatasi oleh tembok, saudara. Gereja Tuhan bukan lagi dibatasi, saudara, oleh pilar-pilar gedung gereja. Tapi gereja Tuhan hadir di rumah-rumah. Gereja Tuhan yaitu Anda dan saya. Tanpa kita sadari kita sudah jadi gereja Tuhan. Amin. Selama lebih dari 8 bulan ini, saudara, ya Tuhan mau kita menjadi gereja yang sesungguhnya. Kita menjadi eklesia yang sesungguhnya, saudara. Gereja yang dipindahkan dari gelap kepada terang, dari umat yang harusnya binasa kepada kemuliaan, kepada keselamatan, saudara. Dan Anda juga dimanapun Anda berada, kita dipilih Tuhan untuk berdoa bagi kota kita. Kita berdiri bagi bangsa kita. Kita berdiri, saudara, di tempat di mana kita berada untuk menentukan nasib kota kita. Katakan amin. Kita lihat Markus pasal 11 ayat 15 sampai dengan 17. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Bapak Ibu Saudara, poin terpenting dari ayat ini, saudara, jangan sampai hidup kita, gereja Tuhan, bait Allah yang dalam diri kita, itu menjadi sarang penyamun, saudara. Yang ada cuman bagaimana caranya untung, bagaimana caranya senang, ya. Otaknya cuma hanya pikirannya cuan. Tanpa kita berpikir, saudara, bagaimana kita, saudara, menjaga bait Roh Kudus ini. Bagaimana kita, saudara, bergerak menjadi bagian untuk, saudara, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Halo, Tuhan mau, saudara, Anda dan saya belajar satu hal. Kalau engkau mau melihat Tuhan berkuasa, ada mujizat terjadi dalam hidupmu, ada mujizat terjadi dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, jadikan baitmu, saudara, bait Roh Kudus yang sesungguhnya. Jangan izinkan, saudara, ada kekotoran dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan gak suka dengan bait suci yang kotor. Perhatikan, saudara, dalam Matius pasal 21 ayat 12 sampai 13. Matius pasal 21
Ayat yang ke-12 sampai 13. Ini juga sama saudara. Bagaimana Yesus menyucikan bait Allah. Ayat 12 berkata, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamut. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Ketika apa? Ketika saudara, bait suci itu sudah dikuduskan, sudah ditahirkan saudara. Mari hati kita yang mungkin hari ini kotor, penuh dengan intrik, penuh dengan saudara hanya untung dan rugi, mari sama-sama baharui saudara. Amin. Biarlah hidup kita saudara bukan lagi berpikir untung dan rugi, tapi bagaimana kita memuliakan Tuhan. Kita ke gereja, kita berpikir bagaimana bukan untung dan rugi lagi, tapi bagaimana kita memuliakan Tuhan. Kita beribadah bukan lagi berpikir tentang untung dan rugi, tapi bagaimana kita memuliakan Tuhan. Waktu kau beribadah dengan sungguh-sungguh, engkau memuliakan Tuhan. Ayat 14 dalam Matius pasal 21, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka saudara disembuhkannya. Mau mengalami kesembuhan? Yes, amin. Perhatikan saudara. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, ayat 15, melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Nah, posisi kita di mana? Apakah kita posisi di dalam kehidupan kita memuliakan Tuhan atau jengkel? Sama seperti para imam-imam yang ada di dalam bait Allah zaman dulu, saudara. Kita jengkel, kita kesel. Mungkin hari ini kok belum terjadi terobosan, mungkin belum terjadi mujizat. Pikiran kita cuma hanya untung dan rugi, saudara. Pikiran kita hanya bagaimana caranya cari cuan dan sebagainya. Ayo hari ini bongkar paradigma, saudara. Kehidupan umat Tuhan, kehidupan orang percaya yang Tuhan ingatkan, jadilah orang-orang yang terus memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Ketika ada orang mungkin saudara diberkati, jangan iri. Kita bilang terima kasih Tuhan, orang itu sudah diberkati, aku juga pasti diberkati. Ketika engkau mungkin belum mengalami janji Tuhan, perkatakan lagi firman, aku percaya Tuhan, aku adalah bait Roh Kudus, aku terima mujizat. Katakan yes. Ayat 16. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus pada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, kau telah menyediakan puji-pujian? Biarlah saudara di dalam bait Roh Kudus ini, di dalam kehidupan kita, senantiasa keluar puji-pujian, keluar saudara pengagungan untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Bukan sumut-sumut, bukan perkataan-perkataan yang melemahkan, bukan perkataan-perkataan yang saudara membuat saudara mujizat tidak terjadi. Tapi justru saudara, biarlah perkataan-perkataan kita sebagai bait Roh Kudus, sebagai bait Allah, terus memuliakan Tuhan. Ketika engkau lemah, engkau berkata, yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya atas kita syukur. Itu saudara yang terus ada dalam kehidupan kita. Yang lemah berkata aku kuat, yang miskin berkata aku kaya. Amin. Terus kumandangkan ini saudara, sebagai hamba Tuhan, hidup saya saudara hanya berpaut kepada firman. Ada banyak persoalan yang kita hadapi, yang mungkin hari ini kita juga gak tahu jalan keluarnya. Tapi saya percaya Tuhan buat mujizat. Buktinya saudara, hari demi hari Tuhan buat mujizat. Tangan Tuhan selalu tersedia menolong Anda dan saya. Ada bait Roh Kudusnya? Amin.
Anda adalah rumah Tuhan, Ya. muliakan Dia. Yes, Lord. Buang semua kekotoran dalam hidupmu. Amen. Buang apa untung ruginya ke gereja, untung ruginya berdoa. Semua saudara, saya mau katakan, waktu kau berdoa, waktu kau mencari Tuhan, waktu kau memuliakan Tuhan, yang ada saudara, anugerahnya terjadi, dicurahkan atas setiap kita semua. Mari bersama-sama angkat tangan kita berkata, and now let the weak say, I am strong. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give thanks. Oh, give thanks. Mari ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Amen. Kuduskan, Oh, haleluya. sucikan Yes, Lord. bait suci-Mu dalam hidup kami dengan kuasa darah-Mu. Dan saat ini kami buang semua kehidupan hati kami yang kotor, kehidupan yang penuh dengan sarang penyamun. Kami buang di dalam nama Yesus. Amen. Dan saat ini Roh Kudus, bekerjalah Engkau sebebas-bebasnya. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang beban berat mengalami anugerah Tuhan. Kemuliaan Tuhan tercurah atas kami semua. Kami mengucap syukur. Kau memberkati semua umat-Mu, memberkati gereja-Mu. Tidak satupun yang sakit, tidak satupun yang lemah, tidak satupun yang kekurangan. Semua diberkati dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini, tangan-Mu Tuhan tercurah atas seluruh umat-Mu Tuhan. Yang berulang tahun juga Tuhan memberkati dengan kasih setia, dengan panjang umur, dengan hikmat, kebajikan, kemurahan Tuhan atasmu saat ini. Yang dalam pergumulan atas ekonomi, hamba-Mu berdoa saat ini, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan hikmat untuk bisnis, pekerjaan yang harus kau lakukan. Di dalam nama Yesus, yang Tuhan ingatkan lewat gembala senior kita, jangan takut untuk kau memulai sesuatu yang baru. Jangan takut untuk kau banting setir dalam pekerjaanmu. Saya percaya walaupun modalmu sedikit, Tuhan sanggup memberkati berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, kemurahan Tuhan turun atasmu saat ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu yang sedang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan adalah dokter dari segala dokter. Mujizat terjadi saat ini di dalam nama Yesus. Yang pikiran kami kacau, yang pikiran kami penuh dengan iri hati, penuh dengan kecemburuan, penuh dengan dendam, penuh dengan sakit hati, saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan mentahirkan seluruh pikiran kami dari semua pikiran-pikiran yang tidak benar. Di dalam nama Yesus kami cabut semua sakit hati, kekecewaan, kepahitan dalam kehidupan kami. Kami cabut sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mengampuni orang-orang yang mungkin pernah mengecewakan kami. Kami mengampuni mereka Tuhan. Kami memberkati mereka dalam nama Yesus. Kami mengesahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bawa kehidupan kami hanya kepada-Mu untuk terus memuliakan nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan berikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan berikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan bersama Roh Kudus mulai saat ini sampai Kristus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat kemenangan bersama katakan